Selamat datang di pelatihan Tire Management. Kali ini kita akan membahas mengenai wheel, rim, dan valve. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu peserta mengetahui pengetahuan dasar dari rim, wheel, dan valve. Beberapa poin yang akan kita tempuh. Pertama, kita akan mengetahui definisi rim dan wheel. Kita akan mengetahui beberapa brand rim dan wheel. Kemudian kita juga akan mengetahui klasifikasi rim berdasarkan jumlah komponennya, serta aplikasinya pada unit tread mover dan truck bus. Peserta pun akan mengetahui dimensi pengukuran dari rim dan wheel. Peserta mampu melakukan inspeksi wheel dan rim. Peserta mengetahui jenis valve atau valve system yang digunakan pada tread mover dan truck bus. Rim dan wheel. Rim adalah bagian ujung dari axle sebagai penghubung mounting hub dengan ban. Tread mover rim terbuat dari steel, dan rim truck and bus terbuat dari steel, aluminium, ataupun campuran alloy. Rim berfungsi sebagai penahan ban dan meneruskan tenaga dari mesin ke ban. Berikut adalah ilustrasi beberapa jenis rim yang terpasang pada ban. Di sini kita dapat melihat rim single piece 1 pieces, di sini 3 pieces, di sini 5 pieces. Lebih jelasnya kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis rim. Kemudian sebelum kita membahas jenis-jenis rim, kita akan melihat suatu komponen yang dinamakan mounting disc. Jadi rim adalah bagian yang menahan tire setelah tire telah diisi oleh udara. Berikut adalah contoh rim. Sedangkan wheel adalah bagian yang menempelkan tire dan rim assembly pada kendaraan. Ciri khasnya, wheel memiliki mounting disc. Berikut adalah contoh wheel. Pada dasarnya, kedua komponen ini sama. Tetapi yang membedakan adalah mounting disc. Jika dia memiliki mounting disc, maka kita menyebutnya wheel assembly. Jika sudah ada bannya, tire-nya, kita sebut wheel assembly. Jika hanya rim saja, dengan tire, kita menyebutnya rim assembly. Yang membedakan yang kedua adalah rim untuk mengikat kepada wheel hub menggunakan mekanisme clamp. Sedangkan pada wheel hanya menggunakan mekanisme baut dan nut. Sehingga dari segi pemasangan memang lebih mudah dalam penggunaan wheel. Saat ini mayoritas unit yang diproduksi didesain menggunakan tipe wheel karena cukup mudah dalam pemasangan. Jadi jika pada rim terdapat mounting disc, maka kita menyebutnya sebagai wheel. Kita masuk ke kategori pertama, yaitu single pieces rim. Pada single pieces rim hanya ada satu komponen rim, yaitu rim base. Pada rim base juga terdapat satu bagian bernama drop center. Drop center didesain seperti ini untuk memungkinkan bit dapat masuk ke tire. Berdasarkan posisi drop center, rim dibagi menjadi dua. Ada drop center simetris, yaitu tepat di tengah-tengah. Ada drop center asimetris, yaitu dia tidak simetris. Contohnya pada gambar kita, tipe rim yang ada adalah tipe rim asymmetrical drop center. Drop centernya tidak simetris. Kemudian di sini kita juga dapat melihat beberapa pengukuran. Ada yang disebut dengan lebar rim atau rim width, diukur dari ujung flank dalam ke ujung flank bagian dalam. Kemudian juga ada rim diameter. Aplikasi rim single piece kita dapat temukan biasa pada truck tire dengan ukuran diameter rim 22.5 menggunakan rim size 7.5 x 22.5. Mana ini adalah rim yang direkomendasikan untuk tire 11R 22.5. Aplikasinya truck tire.
Kemudian pada unit kompaktor kita juga menemukan rim tipe single pieces dengan tire size 23.1-26. Direkomendasikan menggunakan rim dengan ukuran DW20x26, diameternya 26 inci. Jadi teman-teman, jika Anda menemukan pada spesifikasi rim menggunakan X di sini artinya rim yang digunakan adalah single pieces. Jika dia menggunakan lambang minus atau dash, maka rim yang digunakan adalah multi pieces. Nah, ini berbeda dengan tire. Jika tire hanya ada dua, ada X dan ada R dan strip. Jika dia strip atau dash adalah ban bias, sementara kalau dia R ban radial. Harap diperhatikan perbedaan dua size dari rim dan tire. Selanjutnya adalah rim 2 pieces. Rim 2 pieces terdiri atas dua komponen, yaitu rim base yang berwarna merah pada ilustrasi kita, dan lock ring yang berwarna orange, kuning. Two pieces rim biasa kita temukan pada aplikasi truck bus dengan diameter 20 inci dan 24 inci. Oke. Pada brand Jansa, lock ring disebut sebagai combine ring karena memang desainnya itu merupakan desain kombinasi dari flat side ring, lock ring, dan bead seat band, sehingga menyebutnya combine ring. Tapi kita dapat menyebutnya sebagai lock ring. Two pieces rim biasa digunakan pada aplikasi medium truck tire. Kita dapat melihat di sini untuk ban 1100R20 menggunakan rim ukuran 8.00/20. Sedangkan ban dengan diameter yang sama tetapi memiliki width yang berbeda 1200R20, rekomendasi rimnya adalah 8.50/20. Jadi harap diperhatikan, walaupun memiliki diameter yang sama, tetapi rekomendasi rim secara lebarnya berbeda. Jika kita memaksakan, rim akan tetap masuk, tire akan tetap masuk ke rim, tapi akan ada efek pada performance tire karena tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharuskan. Kemudian untuk ban 1200R24 kita biasa mengenal rim ukuran 8,5. 8,5 didapatkan lebarnya rim adalah 8,5 inci dan diameternya 24 inci. Sekali lagi tanda dash di sini, tanda strip adalah dia tipenya multi piece rim. Kenapa kita menemukan semua tanda strip saat ini? Karena dia memang sudah multi piece, lebih dari satu. Selanjutnya adalah rim 3 pieces, jadi 3 pieces. Seperti namanya, terdiri 3 komponen, ada rim base, ada side ring, ada lock ring. 3 pieces rim kita bisa temukan pada aplikasi truck and bus tire dan edge mover. Jadi kedua aplikasi kita bisa temukan yang 3 pieces. Pada edge mover terdapat rim base, side ring, dan lock ring. Di truck tire kita juga menemukan yang sama, hanya ada perbedaan desain pada side ring dan lock ring. Kita lihat aplikasinya pada ukuran 20.5R25 yang digunakan oleh unit motor grader Caterpillar 14M menggunakan ukuran rim 1700/25. Jadi memiliki lebar 17 inci. Pada unit grader yang lebih besar dengan ban 23.5R25 di 16M Caterpillar menggunakan rim size 19.5/25. Jadi lebarnya sekarang 19,5 inci. Di aplikasi medium truck tire kita juga temuin di rim 1200R24. Masih dengan spesifikasi yang sama, tetapi memang di ukuran rim tidak disebutkan berapa jumlah rimnya, berapa jumlah komponen. Jadi 2 pieces dan 3 pieces memiliki ukuran rim yang sama. Selanjutnya adalah 5 pieces atau rim 5 pieces. Ini kita kemungkinan besar hanya akan temukan di edge mover. Saat ini truck and bus sepertinya tidak ada yang menggunakan tipe 5 pieces.
dia terdiri dari rim base dengan 2 side ring, 1 bead seat band dan lock ring. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Rim base, side ring, bead seat band, dan lock ring. Nah, hal yang kita perlu ketahui pada tipe 5 pieces yang juga sebenarnya terdapat pada tipe 3 pieces adalah perbedaan section. Ini penting kita ketahui untuk memudahkan pemahaman di materi selanjutnya dan juga memudahkan inspeksi. Jadi rim base dibedakan menjadi beberapa bagian. Pada bagian bawah ada back section, kita tanda dengan warna kuning. Pada bagian tengah ada center section. Kemudian pada bagian atas ada gutter section. Kenapa dikatakan gutter? Karena gutter berarti adalah coakan. Kenapa? Karena di sini ada tempat o-ring dan tempat lock ring berupa coakan yang berkeliling. Nah, sehingga di sini kita penting mengetahui karena ini ada desain rim yang memiliki 2 gutter yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi 5 pieces rim ini digunakan banyak sekali aplikasinya, terutama di ukuran rim dengan diameter 25 inci ke atas. Kita bisa temukan rim yang paling sering kita gunakan contohnya di unit Caterpillar 773 seri E dengan tire size 2400 R35 menggunakan rim diameternya 35 inci. Multi pieces rim strip 17.0 adalah satuan inci untuk lebarnya, width. Kemudian 3.5 adalah ketinggian flank. Nah, jadi di sini kita membahas juga jenis ketinggian flank. Lalu di ban 777 seri E 777 dengan ban 2700 R49 menggunakan ukuran rim 49 inci diameter dengan lebar 19.5 inci. Lalu ketinggian flank 4 inci. Yang jenis unit selanjutnya silakan kita perhatikan, dan data ini tersedia pada setiap technical data book sehingga akan memudahkan pengguna ban untuk menentukan apa sih rekomendasi rim yang harus digunakan agar performa ban juga dapat maksimal. Selanjutnya, tambahan untuk kita ketahui adalah double gutter section wheel. Jadi ada wheel yang memiliki double gutter. Seperti kita ketahui, gutter adalah bagian yang terdapat tempat o-ring dan lock ring. Jadi ini didesain atau diluncurkan bertujuan agar menghilangkan kebutuhan untuk melepaskan wheel, nut untuk melepas wheel. Jadi ketika kita ingin melepas ban, kita dimungkinkan untuk tidak perlu melepas rim dari unit. Kita bisa melepas hanya komponen-komponen rim sehingga tire dapat kita lepas. Hal ini sangat bermanfaat sekali di unit berukuran besar di mana jumlah wheel cukup banyak, lebih dari 20 pieces, bahkan hingga mencapai hampir 100 pieces. Dan sangat beresiko juga jika kita harus melepaskan nut. Pertama adalah waktu, kemudian yang kedua adalah kita ada resiko mengalami baut longgar di sana. Jadi inilah rim tipe double gutter. Aplikasinya dapat kita temukan tidak terbatas di sini, tapi kita berikan contoh di rim diameter 57 inci dan 63. Pada rim diameter 63 yang digunakan Caterpillar 797 menggunakan diameter rim 63 inci multi pieces dengan 38 inci lebar, lalu ketinggian flank 5 inci. Selanjutnya kita akan bahas kembali mengenai dimensi dari rim. Ini penting teman-teman ketahui agar memudahkan untuk pembacaan ukuran rim. Karena rim sama seperti ban memiliki ukuran standar untuk memudahkan kita dalam melakukan pengorderan. Kita akan bahas pada unit grader Caterpillar 14M dengan tire 20.5 strip 25 menggunakan rim 17 inci lebarnya, tinggal flank 2 inci dengan berat kurang lebih 200 kg. Nah, di sini teman-teman sudah bisa membayangkan berapa berat komponen ini. Ini adalah berat assembly-nya.
Kemudian di unit 773 seri E dengan rim 17 inci memiliki berat 325 kg kurang lebih. Jadi kita bisa lihat di sini adalah diameter. Diameter yang dimaksud adalah diameter rim diukur dari tempat duduknya bit menuju ke sekelilingnya. Jadi jika dia 35 inci maka berarti dia ada 35 inci. Kemudian di sini kita lihat 17 inci. 17 inci yang dimaksud adalah jarak antara flank ke flank jika sudah terpasang adalah 17 inci. Lalu yang dimaksud dengan 3,5 inci adalah ketinggian flank, diukur ketika flank sudah terpasang, diukur dari flank yang menempel ke rim bagian bawah sampai ke ujungnya ketinggiannya. Itulah ketinggian dari flank. Ketinggian flank berpengaruh. Jika terlalu pendek akan tidak mampu menahan chamfer. Jika terlalu tinggi juga akan mengakibatkan stres pada chamfer karena terlalu tertekan. Jadi ini perlu kita perhatikan spesifikasinya. Kemudian pada unit truck and bus, beberapa merek Iveco, Scania, Hino, Volvo, dan lain-lain, ukuran ban 10-20 memiliki spek rim 7,5 inci lebarnya, beratnya 61 kg. Kemudian di tayar 1100R20 memiliki dia lebar 8 inci, beratnya 70 kg. Pada tayar 1200R24 dengan lebar rim 8,5, beratnya sudah 90 kg. Jadi dari sini teman-teman bisa perhatikan bahwa berat dari rim ini sudah tidak boleh diangkat manual handling oleh pekerja karena beratnya sudah melebihi batas kemampuan untuk diangkat, yaitu 20-25 kg untuk laki-laki. Baik, itu adalah beberapa jenis rim dan spesifikasinya. Harap kita bisa perhatikan karena sangat penting dalam melakukan identifikasi dari rim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inspeksi wheel dan rim. Inspeksi wheel dan rim itu ada banyak sebenarnya, tapi yang bisa dilakukan seorang teknisi di workshop di tire umumnya melakukan yang kita sebut dengan inspeksi visual. Inspeksi visual yaitu inspeksi dengan menggunakan mata manusia secara langsung ke benda kerja. Jadi untuk hasil yang akurat, wheel dan rim memang harus dibersihkan dari karat yang menutupi permukaan rim. Untuk menghilangkan karat, kita bisa menggunakan wear brush yang manual atau kita menggunakan alat bantu power tool, menggunakan gerinda dengan wear cup brush. Ya, ini akan mempercepat kita dalam proses membersihkan. Bersihkanlah rim dari karat-karat yang menempel sehingga kita dapat melihat langsung ke permukaan rim. Apa sih yang harus kita periksa? Kita memeriksa semua bagian-bagian rim. Mulai dari rim base, ada gutter, ada back section, ada mounting disc, kemudian semua area-area sambungan las, welded area. Kemudian kita periksa juga lock ring, bead seat band, side ring, dan periksa secara menyeluruh. Jadi ini adalah beberapa bagian yang harus kita periksa. Komponennya lock ring, bead seat band, dan side ring. Jika ada kerusakan kita sudah tidak bisa gunakan, harus di scrap. Kemudian jika rim base, jika ada kerusakan masih ada potensi untuk dapat di repair, khusus rim base. Jadi ini adalah beberapa kerusakan yang akan banyak terjadi di wheel dan rim. Pertama adalah crack, retak. Kedua, korosi atau berkarat. Yang ketiga ada perubahan bentuk, deformasi, mungkin bengkok, mungkin melar. Yang ketiga adanya gesekan. Di sinilah bagian-bagian yang mana kejadian tersebut sering terjadi. Kita ambil contoh, pada gutter section sering terjadi crack. Pada mounting disc biasa terjadi crack. Pada center section korosi. Pada flank terjadi bengkok atau deformasi. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi ini penting kita perhatikan agar memudahkan kita dalam memeriksa komponen-komponen rim. Selanjutnya adalah inspeksi rim base. Jadi rim base diinspeksi, kita perhatikan area sambungan-sambungan las. Dilihat di garis yang berwarna marka putih. Di sini adalah pemeriksaan keretakan dengan menggunakan penetran untuk menemukan
apakah ada indikasi keretakan. Jika tidak, visual inspection memang cukup terbatas jika hanya mengandalkan mata kita. Kita memerlukan alat bantu berupa penetran untuk mengetahui keretakan-keretakan kecil yang mungkin tidak tampak oleh mata. Kemudian pada area back section kita juga memperhatikan area permukaannya apakah sudah mengalami worn out. Inilah area yang bergesekan dengan flank. Jadi ini tinggal tipis, dikhawatirkan tidak kekuatannya kurang. Selanjutnya pada gutter section kita bisa temukan di sini ilustrasi bahwa pressure-nya ada di dalam. Di luar tidak ada pressure, tetapi di sini adalah zona yang berbahaya. Kita bisa lihat ada ilustrasi keretakan. Nah, di sini hanya sebagian kecil bagian yang menahan komponen. Jadi lock ring letaknya di sini hanya sebagian kecil dari rim base yang menahan. Ini penting diketahui. Oleh karena itu kita wajib memeriksa keretakan di area sini. Kemudian setelah itu gutter section. Sekarang kita sudah mulai menggunakan pengukur, alat ukur yang dapat digunakan untuk memeriksa sisa dari groove atau coakannya. Pada contoh di kiri kita melihat ini sudah tergerus rim base sehingga tempat o-ring sudah sudah tipis. Nah, ini tidak oke. Kemudian kalau di sini masih oke, kedalamannya masih cukup sehingga o-ring masih tertahan nanti. Selanjutnya adalah knurling, masih di rim base. Ada yang kita sebutkan dengan knurling. Knurling berfungsi sebagai alat bantu pengikat kepada bead supaya bead tidak mudah slip, tidak mudah berputar pada jadi tire tidak berputar pada rim. Tire kita inginkan berputar bersama-sama dengan rim, oleh karena itu didesain ada knurling. Knurling terdapat pada rim base, pada back section, dan juga terdapat pada bead seat band. Jadi di gutter section tidak ada knurling, adanya hanya tempat o-ring dan lock ring, tetapi di bead seat band terdapat knurling. Penting kita ketahui knurling yang baik masih memiliki panjang yang masih baru. Nah, di sini knurlingnya sudah worn out. Selanjutnya adalah mounting disc inspection. Ini pada ban truck and bus biasanya ketika mengalami loose atau lepas atau kendor, biasanya nanti mounting disc hole-nya akan mengalami oval atau perubahan bentuk karena akibat hentakan. Nah, pada ban truck and bus biasanya ada yang melakukan repair, ada juga yang tidak melakukan repair. Harap dihubungi oleh vendor yang bisa melakukan repair. Nah, jika untuk di head mover juga sama, jika menemukan sudah rusak, sebenarnya ini masih dapat di repair, tergantung nanti apakah tersedia atau tidak vendornya. Mounting disc mengalami kerusakan, penting kita lihat jika ada oval atau yang retak jangan digunakan. Kemudian lock ring. Lock ring berfungsi sangat vital di rim assembly karena inilah yang akan menyatukan dan mengikat komponen sehingga tidak lepas. Kita penting menggunakan lock ring yang masih mengalami overlap atau dia masih berselisih sehingga masih memiliki daya ikat yang baik. Tetapi jika lock ring sudah mengalami melar atau bereformasi seperti gambar di kiri, kita tidak sebaiknya menggunakan ini. Jadi perhatikan lock ring Anda, pastikan lock ring Anda masih overlap sehingga masih ada daya ikatnya, clampingnya. Selanjutnya adalah set ring. Set ring juga bisa mengalami worn out. Set ring ini sangat vital karena berfungsi sebagai penahan tire pada area chamfer. Kita perlu ketahui kondisinya masih layak. Nah, ada selisih jika lewat 2 mm, maka ini tidak direkomendasikan untuk digunakan karena sudah ada jarak yang cukup jauh. Standarnya sekitar 2 mm. Selanjutnya adalah rim yang mengalami run flat. Jadi ketika ditemukan rim telah mengalami run flat atau ban dipaksa berjalan dalam kondisi tidak ada tekanan atau di bawah 20%,
atau jika pressure-nya 100 sekitar 20-30 psi, maka itu kita kategorikan run fat, maka rimnya harus kita periksa. Berikan adalah contoh rim yang mengalami run fat, di mana di sini sudah ada kerusakan akibat menginjak material keras, sehingga kita perlu inspeksi lebih detail, lebih teliti agar kita dapat mengetahui kerusakan yang terjadi pada rim. Rim juga sama seperti tire, dia berfungsi menahan udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai valve. Valve merupakan komponen yang terpasang di rim yang berfungsi sebagai katup masuk dan keluar udara bertekanan. Valve sangat dibutuhkan dalam ban pneumatik karena dengan valve kita memungkinkan untuk mengisi udara dan juga menahan. Di valve ini fungsinya sangat vital. Valve terdiri dari beberapa macam bentuk sesuai dengan aplikasinya. Jadi untuk memudahkan pekerjaan perawatan ban, kita harus memasang valve yang sesuai. Pada rim terdapat valve hole sebagai tempat dari valve. Valve pada ban tubeless, valve terpasang pada rim, sedangkan pada ban tipe tube type, valve-nya terpasang pada inner tube atau ban dalam. Berikut adalah tipe valve yang kita gunakan, yang kita sebut dengan valve system. Jadi pada ban Earthmover, valve yang terpasang di Earthmover tire dengan diameter hingga 49 inci umumnya dari pabrikan menggunakan sistem valve large bore. Jadi large bore adalah sistem valve yang mungkin sampai saat ini teman-teman sering temukan. Jika di truck and bus tire menggunakan valve yang lebih kecil, kita sebut dengan standard bore. Baik, ini adalah ilustrasi dari large bore. Jika large bore memiliki diameter lubang valve hanya 4,8 mm. Kita bisa bandingkan beberapa valve di atasnya, super large bore, Z bore hingga mega bore. Terdapat perbedaan diameter valve yang signifikan, yang cukup besar. Ini semua bertujuan untuk mempercepat keluar dan masuknya udara. Sehingga pada ban-ban yang ukuran besar sangat direkomendasikan untuk menggunakan valve yang lebih besar agar pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat. Large bore sebenarnya jika dari Haltech hanya direkomendasikan hingga ukuran ban dengan diameter 29 inci. Diameter 29 inci dapat kita temukan pada unit motor grader dengan seri 24H di Caterpillar. Sementara dengan diameter 20 inci hingga 57 inci sebenarnya sudah direkomendasikan menggunakan tipe super large bore. Tetapi ini kembali lagi kepada perusahaan atau pengguna, di mana pengguna lah yang menentukan kebutuhan. Walaupun dengan large bore sebenarnya masih tidak menjadi masalah jika memang kebutuhannya tidak memerlukan pekerjaan yang cepat. Dan penting kita ketahui bahwa setiap rim memiliki yang dinamakan dengan valve hole, diameter lubang valve. Nah, standarnya diameternya adalah 13/16 inci. Kecuali di valve mega bore, jika kita ingin menggunakan sistem mega bore, maka kita harus menggunakan rim yang diameternya 15/16 inci. Baik, selanjutnya ini adalah contoh valve komponen pada sistem Earthmover. Ini adalah sistem large bore yang kita gunakan, di mana ada paling sederhana menggunakan strike valve. Strike valve terdiri dari spout, kemudian terdiri di spout nanti terpasang di core housing. Dalam core housing ada valve core, ada valve cap. Nah, jadi ini adalah tipe valve yang paling sederhana untuk kita pahami. Jika kita menemukan tipe-tipe valve yang ada panjang, ada yang bengkok, nah itu prinsipnya sama saja, tetapi digunakan untuk mempermudah pekerjaan perawatan ban. Dalam setiap valve kita pasti akan temui seal berupa karet. Ini semua berfungsi sebagai penahan udara, karena di sini adalah udara bertekanan harus kedap udara, sehingga semua dilengkapi karet. Pada spout ada grommet warna hitam, kita lihat sini. Pada core housing ada
O-ring. Pada valve core juga ada rubber di sini, sehingga memang udara kita pastikan harus kedap. Dan yang paling penting, kita harus pastikan memiliki valve cap, karena jika valve cap tidak ada, mekanisme yang di dalam juga akan terpengaruh. Jadi valve cap atau tutup valve ini peranannya cukup vital. Di sini ada band swivel valve, kita tinggal gunakan spout. Nah, kemudian core housing kita gantikan dengan swivel valve. Lalu di sini untuk super last bore ke atas kita sudah menggunakan special inflator, dan di sini adalah standar bore.